Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du ayyuhan nas, ittaqullaha mastata'tum wasma'u wa ati'u la'allakum turhamun. Para muslimin rahimakumullah, setelah kita kemarin mempelajari ayat yang ke-64 dari surah An-Nisa yang isinya atau bunyinya seperti ini. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma arsalna mir rasulin illa liyuta'a bi idznillah. Walau annahum idh zalamu anfusahum ja'uka fastaghfarullaha wastaghfara lahumur rasul lawajadullaha tawwabar rahima. Setelah Allah berfirman pada ayat 64 yang isinya adalah wa ma arsalna min rasulin illa liyuta'a bi idznillah, dan tidaklah kami mengutus dari seorang rasul kecuali untuk ditaati dengan izin Allah. Jadi diutusnya rasul itu untuk ditaati. Makanya setiap umat harus taat kepada rasulnya. Umat Nasara dulu harusnya taat kepada Nabi Isa Al-Masih. Umat Yahudi harusnya taat kepada Nabi Musa alaihissalam. Umat Muslim taat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Diutusnya Rasul itu untuk ditaati. Jelas ini kan. Lalu Allah berfirman, walau annahum idz zalamu anfusahum, dan kalau bahwa mereka ketika mereka telah menzalimi diri mereka, maksudnya mereka umat Nabi Muhammad SAW, kalau sudah menzalimi diri mereka dengan melakukan suatu perbuatan dosa, lalu ja'uka, mereka datang kepadamu Muhammad, datang kepada Nabi Muhammad untuk melaporkan bahwa dia telah berdosa. Kalau pada orang Katolik mengaku dosa kepada pastor, tapi ini beda dengan mengaku dosa. Dulu umat Nabi Muhammad SAW, para sahabat kalau melakukan perbuatan yang mereka anggap berdosa, lapor kepada Rasulullah, saya telah berbuat dosa ya Rasulullah. Fastaghfarullah, lalu mereka minta ampun kepada Allah. Bukan hanya minta ampun, dia bukan hanya si pelaku dosa minta ampun, tapi juga wastaghfara lahumur rasul, dan memintakan ampun untuk mereka juga ar-rasul, rasul itu. Dulu para sahabat datang kepada Nabi supaya dimintakan ampun kepada Allah. Di samping mereka sudah minta ampun sendiri juga. Dari sini dapat pelajaran bahwa minta ampun juga bisa dilakukan oleh Rasul untuk umatnya. Makanya Rasul sering berdoa, Allahumma gfir li ummati, ya Allah ampunilah untuk umatku ya Allah. Nabi mendoakan mintakan ampun untuk umatnya. Tentunya umatnya yang taat kepada beliau, yang mengikuti ajaran beliau. Kalau tidak mengikuti ajaran beliau ya enggak kena. Tuh. Allah berfirman, dan jika mereka berbuat dosa lalu datang kepadamu, lalu mereka istighfar kepada Allah dan minta ampunan, dan Rasul memintakan ampun untuk mereka,
lawajadullaha, niscaya mereka mendapati Allah tawwaban, maha menerima taubat, rahiman, maha penyayang. Jadi ini ayat menunjukkan bahwa Allah itu selalu siap menerima taubat hambanya kapanpun dia akan bertobat, dan Allah pasti akan menyayangi hambanya yang mau minta kasih sayang, rahmat kepada Allah. Nah, setelah Allah berfirman seperti ini pada ayat yang ke-64, dilanjutkan pada ayat 65 yang tidak kalah penting ini ayat ini ya. Makanya di sini dibicarakan secara tersendiri mulai dari ayat 65 sampai 70 ini semuanya penting ini untuk segera diketahui. Penting untuk segera diketahui maksudnya, bukan ayat ini penting yang lainnya enggak penting, bukan begitu ya. Ini pada ayat 65 Allah berfirman, fala wa rabbika la yu'minuna hatta yuhaqqimuka fima syajara bainahum thumma la yajidu fi anfusihim harajam mimma qadaita wa yusallimu taslima. Allah bersumpah dengan dirinya sendiri di sini ya. Fala wa rabbika, maka tidak demi Tuhanmu. Ada yang mengatakan la di sini ini la zaidah ini. Ulama mengatakan lah di sini la zaidah. Kita lihat sini yang kemarin itu mana ya? Nah ini dia. Ayat 65 ya. Nah ini. Nah. Fala wa rabbika, maka tidak. Kalau diartikan satu persatu, fa artinya maka, la tidak, wa rabbika demi Tuhanmu. Itu kalau diartikan kata demi kata, kalimat demi kalimat, kalimah demi kalimah. Kok maka tidak demi Tuhanmu itu terus gimana itu? Ya maksudnya maka demi Tuhanmu, maksudnya begitu. Tidaknya enggak usah diartikan. Makanya di sini dikatakan al-fa'u istinafiyatun. Huruf fa di sini ini adalah fa istinafiyah, istinafiyah. Fa sebagai permulaan kalimat. Terus wa la, sedangkan la yang berdiri di belakangnya ini mazidatun, ini tambahan ini, atau istilah lainnya la zaidun. La zaidin atau la zaidah, la tambahan. Untuk apa ada la zaidah? Kenapa harus ada la zaidah? Litakidil qasam, untuk menguatkan sumpah. Wal wawu, sedangkan huruf wawu ini itu harfu qasamin, huruf qasam, huruf sumpah. Jadi wa ini artinya bukan dan tapi demi. Makanya kalau kita belajar Al-Qur'an tapi enggak ngerti bahasa Arab, terjemahannya bisa salah-salah. Ya, tapi kalau kita belajar dari orang yang berilmu, yang punya ilmu Al-Qur'an, yang paham Al-Qur'an, walaupun kita tidak belajar bahasa Arab, tapi kita mendengar langsung penjelasannya, kita jadi tahu. Dulu saya juga enggak tahu, begini-begini enggak tahu saya ini. Baca tulisan gundul begini enggak tahu aku dulu. Gimana bisa baca tulisan gundul gini? Mondok pesantren aja enggak pernah. Itu. Tapi kenapa sekarang bisa? Alhamdulillah Allah yang kasih bisa. Ya, jadi ini sama dengan ayat itu loh. La uqsimu bihadzal balad, itu. La itu sungguh artinya, bukan tidak. La uqsimu bihadzal balad wa anta hillum bihadzal balad wa walidin wa ma walad, dan seterusnya. Ya, sudah pada hafal kan? Nah itu.
Jadi di sini Allah bersumpah, fala wa rabbika, maka demi Tuhanmu Muhammad. Jadi Allah bersumpah dengan dirinya sendiri. Nah, jadi huruf wawu ini wawu qasam, wal wawu harfu qasamin wa jarrin, dan juga wawu ini harfu jarrin, huruf jar. Wal jaru wal majruru muta'alliqani bimahdzufin, dan huruf jar dan majrur, ya, huruf ini jar dengan majrurnya ini Rabbi, ini muta'alliqan, keduanya ini berhubungan dengan sesuatu yang tersembunyi. Ada sesuatu yang tersembunyi dalam kalimat ini, takdiruhu, yang perkiraannya ayat seperti ini, wa rabbika, itu aku aksamu, aku bersumpah Muhammad demi diriku gitu. La yu'minuna. Nah, ini kita kembali ke sini ya. Fala wa rabbika, maka demi Tuhanmu wahai Muhammad, la yu'minuna, tidaklah mereka beriman, hatta sampai yuhakimuka, mereka berhukum kepadamu, fima, tentang apa saja yang syajara berselisih, bainahum, di antara mereka, tentang apa saja yang mereka perselisihkan. Jadi kalau di antara umat Muhammad, Nabi Muhammad SAW berselisih dulu ketika Nabi kita masih hidup, Allah menyuruh supaya perselisihan itu dibawa kepada Nabi untuk diputuskan perkaranya. Siapa yang benar, siapa yang salah. Kan sering orang berselisih, suami berselisih sama istri, saudara berselisih dengan saudara kandungnya, paman dengan keponakannya, anak dengan orang tuanya, mungkin begitu ya. Atau orang dengan tetangganya, orang dengan temannya berselisih, bawa kepada Nabi untuk diputuskan perkaranya dulu. Nah, sekarang Nabi sudah nggak ada. Kemana? Kepada para ulama, warasatul anbiya, sebagai penggantinya. Jangan dibawa ke pengadilan negeri. Lapor polisi, keluar duit sampean. Kalau nggak keluar duit ya akan diproses, katanya. Kata orang-orang itu loh. Di berita-berita itu loh. Ada yang langsung diproses juga ada. Tapi kalau yang berhubungan dengan duit, biasanya ada duit juga itu loh. Ya, ini polisi sedang jadi sorotan. Mudah-mudahan makin ke depan makin baiklah polisi-polisi itu. Ya, karena mereka itu tugasnya mulia sebetulnya, menjaga, slogannya mulia kok. Apa itu? Mengayomi, melindungi, dan melayani, itu kan? Polisi harusnya mengayomi rakyat ini, melindungi dan melayani. Ya, itu. Laporan ditindaklanjuti kalau memang perlu. Ya, tapi kita sudahlah, enggak usah sedikit-sedikit lapor polisi, enggak usah. Lapor sama Allah saja. Ya Allah, saya dianiaya sama si fulan tuh ya Allah. Saya enggak berani ngelawan ya Allah. Saya didolimi sama si fulan itu. Lapor gitu aja sama Allah. Nanti Allah yang selesaikan. Ya. Kalau dulu kepada Rasul, ya, sampai Allah berfirman, maka demi Tuhanmu Muhammad, mereka tidak beriman sampai mereka mau berhukum kepadamu tentang apa saja yang mereka perselisihkan di antara mereka. Tsumma, kemudian, la yajidu, mereka tidak mendapatkan, fi anfusihim, di dalam diri-diri mereka, tidak mendapatkan harajan, keberatan, mimma, dari apa yang, terhadap apa yang, qadaita, engkau telah putuskan, wa yusallimu, dan mereka menyerah pasrah gitu ya kepada Rasul sebagai hakim, taslima, dengan sebenar-benar penyerahan diri. Mereka menyerahkan diri kepada Rasul, Rasul memutuskan dan mereka menyerahkan kepada Rasul. Apa
kata Rasul, apa keputusan Rasul, mereka terima. Itu orang beriman itu seperti itu. Ya. Jadi ayat ini mengandung pengertian atau makna bahwa Allah bersumpah dengan dirinya yang menyatakan bahwa Allah menyatakan bahwa orang tidak dikatakan beriman sampai mau berhukum kepada Rasulullah SAW meskipun dalam perkara atau perselisihan yang timbul di antara sesama mereka. Kemudian mereka menerima sepenuhnya keputusan Rasulullah SAW tanpa keberatan sama sekali. Ini, ya, jadi dari sini kita sudah pelajaran Bapak Ibu dan saudara bahwa kita ini tidak beriman kata Allah sampai kita mau berhukum kepada hukum Allah dan hukum Rasul. Sampai kita mau memakai syariat Islam. Sampai kita mau setuju kepada syariat Islam. Kalau kita tidak setuju pada syariat Islam, kita tidak beriman. Itu yang bilang Allah sendiri loh ini. Ya, makanya kita harus terima syariat Islam ini walaupun berat. Kita terima. Islam menyuruh apa? Kita ikuti apa ujar Islam, apa kata Islam. Jangan menentang Islam, jangan melawan Islam kamu. Oh, Islam itu aturannya Allah ya, undang-undangnya Allah ya, Islam itu. Nah, saudara melanggar undang-undang dasar 45, melanggar undang-undang aja di penjara kok. Gak peduli polisi bintang 2 baru 4 hari dilantik dari Kapolda. Langsung ditangkap dan mau diperiksa oleh temannya sendiri. Lebih ya tadi. Ya. Gimana ini? Nah, makanya kita jangan suka melanggar hukumnya Allah, apalagi juga hukum-hukum yang berlaku ini jangan dilanggar. Naik sepeda motor suruh pakai helm ya pakai helm, naik mobil suruh pakai sabuk pengaman ya pakai. Itu motor, mobil harus lengkap semuanya ya kita lengkapi. Ini dalam rangka apa? Bukan dalam rangka ketaatan kepada polisi, bukan. Dalam rangka menjaga keselamatan kita sendiri. Karena itu kan dibikin peraturan itu untuk keselamatan para pengendara, aturan-aturan lalu lintas itu. Ya, aturan-aturan yang baik yang tidak bertentangan dengan Islam kita patuhi. Tapi kalau pemerintah bikin peraturan sekarang semua orang boleh minum minuman keras, nah itu nggak boleh kita patuhi kayak gitu. Yang mau minuman keras silakan, tapi jangan orang Muslim. Orang Muslim dilarang minum minuman keras. Terus kita jangan rakus kepada dunia. Islam kan mengajarkan kita gitu. Jangan rakus kepada dunia. Kamu rakus kepada dunia, gak akan dapat kamu kecuali yang sudah ditetapkan oleh Allah. Tuh, kamu kepingin punya harta sekian miliar, ya dapat kamu. Tapi jatahmu cuma 10 miliar misalnya. Kamu kepingin lebih dari itu, ketahuan akhirnya. Tangkap temennya sendiri atau ketangkap KPK, dirampaslah duitmu. Nah, makanya kita kerja, cari uang, tapi yang menjadi hak kita itu yang kita ambil, yang bukan hak kita walaupun banyak jangan kita ambil. Dah, tuh enak hidup seperti itu, tenang, tentram, aman, tentram dan damai. Kalau kita cari duit susah, lapor sama Allah, ya Allah, kenapa susah sekali saya cari uang ya Allah. Saya sudah kerja kenapa enggak dapat juga ya Allah. Minta, sampean enggak pernah minta kok. Sama habis sholat langsung pergi, enggak pernah ngomong-ngomong sama Allah. Allah itu kalau dimintai pasti ngasih kok. Ya, di samping Allah mesti memberi ujian. Ujian itu akan datang pada kita setiap saat nih. Hari ini saya kaget lihat mata saya kok merah lagi nih. Kenapa ya? Kemarin saya kelilipan kayaknya enggak. Tahu kelilipan tahu? Ya. Kelilipan ya. Kelilipan itu kayaknya enggak, biasanya kelilipan. Atau karena minum sesuatu obat. Loh saya enggak minum obat apa-apa. Kenapa ini? Ya, berarti Allah sedang ngasih peringatan, geng, kamu lama enggak mendalami Quran kamu. Allah tahu rupanya. Saya sibuk. Allah tahu. Beberapa hari saya enggak buka-buka kitab tafsir ini. Malas, setannya datang bikin malas itu kan. Nah tadi malam buka-buka lagi sampai jam berapa itu tadi malam ya? Terus jam 11-an paling itu.
Terus matanya kok pedul, tidur dah istirahat. Nah, bangun-bangun kok merah kayak gini. Waduh. Ini sudah pernah berdebat ke dokter matanya bingung kok. Semuanya normal nih, kenapa ya? Ya nggak tahu. Sampai dokter spesialis mata, aku nggak tahu ini kenapa aku bisa begini. Ya tadi karena nggak ada yang ngerawat tadi itu loh. Nah sudah kembali ke sini ya, kembali ke laptop. Ya. Jadi Allah bilang bahwa kalau Rasulullah SAW sudah menetapkan satu perkara, orang yang beriman akan menerima ketetapan Rasul tadi dan akan menyerah sepenuh-penuhnya penyerahan menerima keputusan Rasul walaupun itu berat. Nah, ini ceritanya begini nih ceritanya ayat ini ya. Ayat 65 ini diterangkan oleh Ibnu Katsir dalam kitab tafsirnya. Fala wa rabbika la yu'minuna hatta yuhaqqimuka fima syajara bainahum. Itu maksudnya kata Ibnu Katsir, yuqsimu ta'ala. Allah Ta'ala bersumpah binafsihi dengan dirinya sendiri, al-karimah yang maha mulia, al-muqaddasah yang maha suci. Annahu bahwasanya dia Allah, bahwasanya la yu'minu tidak akan beriman atau tidak beriman ahadun seorang pun hatta sampai yuhakkima dia mau berhukum kepada Rasul itu. Jadi seseorang tidak beriman sampai dia mau berhukum kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Fi jami'il umur, dalam semua perkara, kata Ibnu Katsir. Fama hakama bihi, maka apa yang Rasul telah putuskan dengannya, fahuwal haqqu, maka dialah yang benar. Yang menjadi keputusan Rasul adalah sesuatu keputusan yang benar. Alladzi yang yajibu, wajib al-inqiyadu, yajibul inqiyadu, wajib tunduk lahu kepadanya, kepada keputusan Rasul, batinan secara batin, wa zahiran maupun secara zahir. Walihada qala, dan karena inilah Allah Ta'ala berfirman, thumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadaita wa yusallimu taslima. Kemudian mereka tidak mendapatkan dalam diri mereka keberatan, rasa keberatan terhadap apa yang engkau telah putuskan wahai Muhammad, dan mereka menyerah dengan sebenar-benar menyerah. Idza hakamuka, ketika mereka berhukum kepadamu wahai Rasul, yuti'unaka, mereka akan mentaatimu. Orang beriman itu akan mentaati engkau wahai Rasulullah dalam keputusan apapun yang engkau putuskan. Fi bawatinihim, dalam batin-batin mereka, dalam hati mereka. Fala yajiduna, maka mereka tidak akan mendapatkan fi anfusihim, dalam diri mereka, harajan, rasa keberatan, mimma hakamta bih, dari apa yang engkau telah putuskan dengannya. Wa yanqaduna lahu, dan mereka akan tunduk kepadanya, kepada apa yang engkau telah putuskan, fi dzahiri wal batini, dalam zahir dan batin, secara zahir maupun secara batin. Fa yusallimuna lidzalika, lalu mereka menyerah, ya, wa yusallimuna, lalu mereka menyerah, lidzalika, kepada itu, kepada putusan yang engkau ambil, tasliman, dengan sebenar-benar menyerah, kullian, secara total, secara keseluruhan, min ghairi mumaniatin, dengan tanpa menghalangi, tanpa menolak, ya, menghalangi, wala mudafiatin, dan dengan tanpa penolakan, wala munaziatin, dan tanpa pencabutan. Ya, kayak orang di Jakarta sana gegeran sama suaminya, lapor ke polisi, sudah dibelain orang banyak, dibela-belain orang banyak, tiba-tiba dicabut laporannya, dikutuk orang banyak, gantian dia. Nah, ini kita jangan begitu, kalau udah lapor ya lanjutkan laporannya itu. Kalau nggak mau lapor, ragu-ragu, ya jangan lapor sama polisi, selesaikan secara keluargaan aja kan. Biasanya polisi juga gitu kan Pak, nawarkan, ini mau secara keluargaan aja, apa mau sampai ke pengadilan kan. Polisi kadang-kadang juga nawarkan yang baik gitu, ya Pak ya. Nah, tabrakan, ini mau damai apa mau apa gitu kan. Nah, biasanya.
Kalau mau damai ya damai. Ya, kalau mau ke pengadilan boleh, ya gitu kan. Nah, jadi kalau sudah terlanjur lapor ke polisi ya teruskan, kalau ragu-ragu ya jangan. Ah sudah. Jadi ini orang beriman ini ceritanya yang di sini nih. Kalau yang di sana itu lain, itu bukan orang beriman. Ini yang orang beriman di sini nih. Diceritakan orang beriman itu kalau sudah diputuskan oleh Rasul, terima keputusan itu tadi. Walaupun dengan berat hati tetap menerima. Itu ciri-ciri orang beriman. Sehingga kata Ibnu Katsir, ini ayat kama seperti waroda telah datang fil hadis, dalam sebuah hadis yang terkenal bahwa Nabi Muhammad SAW pernah bersabda seperti ini. Walladzi nafsi biyadih, walladzi demi zat yang nafsi diriku, jiwaku, biyadihi di tangannya. Maksudnya demi Allah yang jiwaku, diriku berada dalam genggaman kekuasaannya. Demi Allah kata Rasulullah, la yu'minu ahadukum, tidaklah beriman seseorang di antara kalian hatta sampai yakuna menjadilah hawahu, hawa nafsunya, keinginannya, tabaan mengikuti lima kepada apa yang jitu aku telah datang bihi dengannya. Jadi Nabi mengatakan demi Allah seseorang di antara kalian semua ini, termasuk kita semua di dalamnya ini, tidak beriman sampai hawa nafsunya mau mengikuti kepada apa yang aku ajarkan, apa yang aku bawa, yaitu Al-Quran dan sunnah beliau. Nabi datang ke dunia ini kan membawa Al-Quran dan Al-Hikmah. Al-Hikmah itu sunnah Rasul. Jadi orang tidak bisa dikatakan beriman sampai hawa nafsunya mau tunduk mengikuti kepada ajaran Rasulullah SAW. Misalnya kita maunya, saya maunya begini, padahal Rasul bilang nggak boleh kayak begitu, Allah bilang nggak boleh begitu, nggak boleh begitu, ya kita ngikuti apa kata Allah, apa ujar Allah, apa kata Rasul atau apa ujar Rasul. Itu ciri orang beriman. Kalau nafsu kita, keinginan kita belum tunduk, belum mau mengikuti apa yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW, berarti kita belum beriman. Pak, sampai seperti itu. Makanya ayat ini dengan hadis ini cocok. Kalau di ayat Qur'annya berbunyi, "Fala wa rabbika la apa tadi ayatnya? "Fala wa rabbika la" mana tadi itu ayatnya ya Allah? Fala wa rabbika la yu'minuna hatta yuhaqqimuka fi ma syajara bainahum thumma la yajiduna haraja, gitu ya. Thumma la yajid hatta yuhaqqimuka fi ma syajara bainahum thumma la yajidu fi anfusihim harajam mimma qadaita wa yusallimu taslima. Kalau ayat Qur'annya berbunyi begitu, hadisnya berbunyi la yu'minu ahadukum hatta takuna hawahu taba'an lima ji'tu bihi. Begitu ya, Masya Allah. Jangan-jangan kita ini belum beriman, Pak. Kadang-kadang kita lebih menuruti hawa nafsu kita daripada apa yang diajarkan oleh Rasul. Masya Allah. Rasul bilang makan jangan kenyang-kenyang. Kasih kesempatan, kasih sepertiganya untuk udara. Kita makan sampai kenyang perutnya, bertutung. Masya Allah. Rasul mengajarkan kamu jangan rakus kepada dunia. Dunia ini nggak ada artinya di hadapan Allah. Kita rakus kepada dunia. Udah punya duit 1 M. 1 M itu banyak loh Pak. Aku belum pernah tuh punya uang 1 M itu Pak. Kepingin sebetulnya. Tapi enggak, hampir berhasil, hilang lagi. Hampir berhasil, habis lagi, gitu terus ya. Orang pada enggak percaya Pak. Sampai kantor pajak pun enggak percaya. Ini pernah meriksa saya, silakan periksa. Rekeningnya mana? Ini. Astagfirullahaladzim. Kalau periksa jangan periksa aku, periksa rekeningnya Sambu sana. Periksa rekeningnya polisi, jenderal polisi sana. Periksa aku. Nah, Pak Tito itu, calon wakil presidennya Puan Maharani itu. Nah, ya, jadi saudara sekalian, apa namanya? Kita ini diajari oleh Rasulullah SAW dan kita punya nafsu
kita punya keinginan harus mengikuti apa yang dibawa oleh Rasul. Nafsu kita maunya begini, Rasul melarang, ya sudah, jangan turuti nafsu kita. Itu tandanya kita beriman. Kalau belum begitu, belum beriman kita. Masya Allah, Masya Allah. Ya, jadi ayat-ayat seperti ini Pak, dalam ayat lain dulu sudah pernah ada. Kita lihat misalnya di sini Pak, ya, di sini. Di surat yang ketiga ayatnya ayat 31. Nih. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Qul katakanlah wahai Muhammad, in kuntum jika kalian adalah semuanya ini tuhibbunallah, kalian semua cinta kepada Allah, fattabi'uni maka ikutilah aku. Aku di sini Nabi Muhammad, bukan yang baca ini, bukan. Ya. Jika kalian semua mencintai Allah maka itibaklah kalian kepadaku dalam semua urusan, baik urusan agama maupun urusan muamalah, bukan urusan di luar agama. Kita ngikuti Rasul. Kalau kamu benar-benar mencintai Allah maka ikutilah aku, yuhibbukumullah, nanti Allah akan mencintai kalian. Jadi kalau kita kepingin dicintai oleh Allah, caranya adalah mengikuti Rasul. Ittiba Rasul, ittiba itu mengikuti Rasul. Apa yang dilakukan Rasul kita jalankan semampu kita. Mau tidur baca dulu ayat kursi, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la naum lahu ma fis samawati wa ma fil ardh man dzal ladzi yashfa'u indahu illa bi idzni ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bi syai'in min ilmihi illa bima syaa' wasi'a kursiyyuhus samawati wal ardh wa la ya'udzuhu hifdzuhuma wa huwal aliyyul azim. Terus baca surat Al-Kafirun, bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wala antum a'biduna ma a'bud wala ana a'bidum ma abattum wala antum a'biduna ma a'bud lakum dinukum waliyadin. Siapa baca surat itu di malam hari sebelum tidur, itu dia berlepas diri dari kesyirikan. Itu kata Nabi. Terus baca bismillahirrahmanirrahim sambil meletakkan kedua tangan di depan mulut. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasikin idza waqab wa min syarri naffatsati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Terus baca lagi, bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Usapkan dari kepala sampai ke kaki. Ulangi lagi, bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid, qul a'udzu birabbin nas. Wah, gini lagi sampai 3 kali. Terus baring. Tapi sebelum itu baca surat Tabarok dulu. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir, alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum. Nah, itu sampai selesai Al-Mulk. Baca sebelum tidur itu. Terus baca lagi surat Al-Hadid 3 ayat di depan cukup. Sampai selesai lebih bagus lagi. Kalau enggak kuat Al-Hadid karena panjang, ya baca sabbihisma rabbikal a'la alladzi khalaqa fasawwa, atau baca yang pakai sabbaha itu, ya. Nah, saudara sekalian, habis baca Al-Falaq, Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas, dan meniup kedua telapak tangan dan mengusapkan seluruh tubuhnya. Terus baring baca subhanallah 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 33 kali, alhamdulillah 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 33 kali, Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar 34 kali. Terus miring kanan baca Allahumma ini Allah bismika Allahumma bismika
bismika Allahumma amutu wa ahya. Allahumma bismika amutu wa ahya juga bisa. Allahumma bismika ahya wa amut, atau bismika Allahumma amutu wa ahya, bisa. Dua-duanya bisa dibalik. Ya. Dah baca Allahumma aslamtu nafsi ilaik wa wajjahtu wajhiya ilaik wa fawwadtu amri ilaik wa alja'tu dhuhri ilaik rahbatan wa rahbatan ilaik la malja'a wa la manja minka illa ilaik amantu bi kitabikal ladzi anzalta wa bi nabiyyikal ladzi arsalta. Saudara baca itu malam hari, di malam hari itu mati masuk surga jaminannya, Pak. Masya Allah. Demikian juga siapa yang baca doa tadi di waktu tidur siang, sorenya mati masuk surga dia. Mati dalam keadaan di atas fitrah. Masya Allah. Tapi seringkali kita lupa, ya toh? Sering nggak ngamalkan kan? Iya, sama dengan yang ngomong ini. Nah, ya, jadi pulang udah kecapean, mau baca belum selesai udah ketiduran. Jadi saudara sekalian, itu Allah mengajarkan kita seperti itu ya. Ada lagi ayat lain nanti ini di belakangnya lagi ini. Qul atiullaha war rasul fa in tawallaw fa innallaha la yuhibbul kafirin. Qul katakanlah wahai Rasul, atiullaha, taatlah kalian semua kepada Allah, war rasula, dan kepada Rasul itu maksudnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fa in tawallau, maka jika mereka berpaling, wahai Muhammad, kalau mereka disuruh taat kepada Allah dan Rasul tidak mau, fa innallaha, maka sesungguhnya Allah la yuhibbu, tidak akan cinta, tidak akan mencintai al-kafirin, orang-orang kafir itu. Dari sini kita dapat pelajaran bahwa orang yang tidak taat kepada Allah dan Rasul itu disebut oleh Allah sebagai orang kafir. Inilah ayatnya. Jadi kalau kita tidak taat kepada Allah dan tidak taat kepada Rasul, kafir kita. Maka jangan sampai kita tidak taat kepada Allah dan kepada Rasul, jangan sampai. Apa pelajaran yang sudah datang kepada kita dari Al-Quran, kita ikuti. Jangan kita jalani dalam kehidupan ini. Apa yang diajarkan oleh Rasul, kita jalani. Tuh ya. Nah terus, ada lagi satu lagi. Nah ini di surat 64. Nah, surat 63 bukan 64, surat Al-Munafikun di ayat yang ke-6. Nih Pak ayatnya. Ya. Kok 6 sih? Ayat 5 dan 6 ya, ini. Wa idza qila lahum ta'alau yastaghfir lakum rasulullahi lawaw ru'usahum wa ra'aitahum yasudduna wa hum mustakbirun sawa'un 'alaihim astaghfarta lahum am lam tastaghfir lahum la yaghfirallahu lahum innallaha la yahdil qaumal fasikin. Orang yang tidak taat kepada Allah dan tidak taat kepada Rasul disebut oleh Allah di sini orang-orang yang fasik. Ini orang munafik ini yang disebut oleh Allah di sini. Ya, ayat ini menunjukkan pada bahwa umat ini perlu kepada doanya Rasul. Dan kita dulu sudah pernah didoakan oleh Rasul. Tuh, Rasul sudah pernah berdoa untuk umatnya. Tuh, waktu semasa beliau masih hidup dulu. Makanya kalau kita ittiba kepada Rasul, nanti di akhirat kita akan ketemu Rasul dan kita diakui oleh beliau sebagai ini pengikutku ini. Ini orang yang mengikuti aku ini, ada ciri-cirinya kelihatan dari wajah kita nanti di sana. Di sini dikatakan wa idza dan apabila kila dikatakan lahum kepada mereka orang-orang munafik itu, wahai Muhammad, ta'alau ayolah kemarilah kalian semua
yastaghfir lakum Rasulullah, akan memintakan ampun untuk kalian Rasulullah. Adalah kalian semua ke sini. Nanti Rasulullah SAW akan memintakan ampun untuk kalian atas dosa-dosa kalian. Orang-orang munafik itu kalau diajak untuk meminta ampun kepada Allah atau dimintakan ampun oleh Rasulullah, lawawru'usahum, mereka menggeleng-gelengkan kepala-kepala mereka, tanda tidak mau. Waro'aitahum, dan engkau Muhammad melihat mereka orang-orang munafik, kelakuannya yasudduna, mereka selalu menghalang-halangi orang lain beriman atau beramal seperti amalan Rasulullah. Wahum, sedangkan mereka sendiri mustakbirun, menjadi orang-orang yang takabur, yang sombong. Sawaun alaihim, sama saja atas mereka, sama saja keadaan mereka wahai Muhammad. Orang munafik itu sama saja Muhammad keadaannya. Astaghfarta lahum, apakah engkau memintakan ampun untuk mereka? Am lam tastaghfir lahum, atau engkau tidak memintakan ampun untuk mereka? La yaghfirallahu lahum, Allah tidak akan mengampuni mereka. Jadi Allah tidak akan mengampuni orang munafik loh Pak. Mengerikan ini Pak, ayat ini nih. Kalau kita masih munafik, mengerikan. Ini kena kepada kita juga. Allah enggak akan mengampuni dosa kita kalau kita masih munafik. Innallaha la yahdil qaumal fasikin. Sesungguhnya Allah tidak akan menunjuki orang-orang yang fasik. Nah, masih banyak lagi Pak ayat-ayatnya ya. Nah, ini kita selesaikan 3 di belakangnya ini. Kalau nyampe, tapi waktunya sudah 6 kurang 1/4. Kita sampai sini aja dulu. Besok pagi kita selesaikan kelanjutannya. Insya Allah. Apa yang saya sampaikan ini tadi Bapak Ibu dan sekalian, saya kembalikan kepada Allah dengan permohonan kiranya Allah berkenan membukakan hati kita semua. Tetap menjadi orang-orang yang beriman dan mau beramal soleh dengan ikhlas. Semoga Allah memberi pada kita semuanya kesehatan dan kekuatan, menyembuhkan penyakit-penyakit yang sedang kita derita dan sedang derita oleh muslimin ini. Dan semoga Allah memberi pada kita semuanya kemudahan dalam kehidupan ini, kemudahan dan keberuntungan dalam hidup ini, kemudahan dan keluasan rezeki darinya. Diberi oleh Allah rezeki yang banyak tetapi barokah, diberi oleh Allah rezeki yang luas tapi bermanfaat. Semoga Allah memberi pada kita semua kemudahan dalam urusan dunia maupun urusan akhirat, dan semoga kita semua diberi oleh Allah istiqomah, tetap menjalani kebaikan dan tetap menjaga iman kita, serta husnul khotimah, akhir kehidupan yang baik, dan kita semua digolongkan oleh Allah, dimasukkan oleh Allah ke dalam surga Allah bersama-sama. Amin ya rabbal alamin. Wa aqulu qouli hadza astaghfirullah li wa lakum. Allahumma taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala ali Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin.